Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Belajar Kehidupan. Balik lagi bersama orang Fahmi Haji dan Hansa. Yeay. Ini jadi podcast pertama aku di tahun ini. Yeay. Sangat menyenangkan bisa bertemu dengan Kansa lagi ya. Gitu. Iya, karena Kansa sekarang sibuk banget ngurusin hidup. Ya sibuk nggak ngapa-ngapain kata Bayang juga. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Iya, sibuk gak ngapa-ngapain tapi pikirannya kemana-mana. betul. Iya sih. Apa kabar? Basa-basi dulu aja ya. Oke, alhamdulillah baik. Baik, sibuknya apa sekarang? Sekarang Enggak ada sih, lagi libur. karena sekarang lagi libur. Tapi kalau kuliah libur sih, tapi kalau ngajar ke sekolah masih. Ya, udah mulai masuk lagi kan? Kan udah masuk juga tahun baru, ajaran baru. Lato-lato pun dilarang Iya. sekolah. Betul, itu ada suara di mana-mana loh, lato-lato. Aneh. Aneh sih menurut orang sih lato-lato dilarang. Tapi kayaknya ngeganggu kali. Iya, tapi kok kepikiran gitu. Maksudnya kalau kayak zaman waktu kecil, orang kecil kan kayak nok-nok lahnya baru maksudnya nok-nok atau lato-lato itu kan ya biasa aja gitu ya, tinggal dilarang sama guru ya udah beres gitu, nggak usah ada surat dari pemerintahan resmi gitu kan. Kayak aneh aja, mungkin pemerintahan sekarang lagi banyak overthinking kayaknya ya. Iya betul juga sih, betul. Kira-kira overthinking apa kayaknya pemerintah? Overthinking, takut siswanya pada ini kali Kak, kejeduk bola-bola. Oh iya, pernah ada kejadian juga ya. Iya kayaknya dari situ. Juga sih. Tapi ngomong-ngomong overthinking pemerintah, selain pemerintah juga ternyata sekarang juga, apakah sekarang di tahun 2023 gitu kan, para apalagi sekarang generasi sandwich banget, banyak banget gitu kan, bakal lebih gede lagi gak sih overthinking gitu sama anak muda-mudi sekarang gitu kan, menurut Kansa pribadi gitu? Kalau menurut aku mungkin banget sih ya, tapi Kak kalau boleh tanya, generasi sandwich itu kan sering baca ya, tapi kalau boleh dijelasin lagi menurut Aohang kayak gimana sih generasi sandwich? Kalau menurut orang yang orang ketahui gitu ya, generasi sandwich itu ya generasi yang udah tahu apa yang harus dilakukan, maksudnya kayak kalau dalam hal negatifnya gitu, mereka tuh jadi bebannya keluarga gitu, jadi mereka yang harus ngainin keluarganya, jadi apa-apa mikir ke keluarga dan lain. Yang orang tahu kayak gitu, jadi ekonominya sulit dan dia yang harus menjadi ininya, tumpuannya gitu lah. Seenggaknya dia ingin menjadi tumpuan, bukan disuruh keluarganya gitu. Oke. Kalau Kansa sendiri gimana itu masalah sandwich? Aku belum terlalu ngerti sih soal sandwich, tapi yang aku pahamin tuh pokoknya ya yang kalau aku baca tentang itu gitu ya, yang aku tangkap tuh gambaran kalau generasi-generasi yang makin sekarang itu semakin punya beban sendiri buat dirinya, tapi untuk orang lain gitu loh. Iya, bisa. Dan untuk orang lain tuh jadi bahan juga. Gitu. Bahan berpikir tiap malam, ya Allah. Gitu. Apalagi kalau ngebahasin soal overthinking tadi ya, kadang tuh overthinking juga jadi sesuatu yang FOMO gak sih? Iya sih, ya FOMO karena juga. Jadinya semua orang ya punya overthinking masing-masing, terus kadang kan apa yang kita baca tuh jadi nyugestiin diri kita kan. Iya, betul. Itu juga yang kan saya rasa akan jadi tantangan buat orang-orang muda seperti kita. Muda kan? Insya Allah masih muda. Masih muda kan? Iya, masih gitu. lah. Apalagi banyak sekali sesuatu yang di sekitar kita yang bisa membuat kita overthinking dengan mudah gitu. Iya. Kayak sekarang tuh kayak banyak banget orang-orang yang muda apalagi kalau lihat sosmed khususnya TikTok gitu kan. Yang orang lihat kayak anak muda, kayak kemarin tuh siapa yang masuk lihat cuplikan gitu di Denny Sumargo gitu, siapa yang Willy. Oh iya. Dia kan kayak beli sesuatu dari uang sendiri. Duit dari mana itu kan? Maksudnya kayak wow gitu kan, dan banyak dan menjadi kayak generasi sekarang tuh melihat mereka tuh kayaknya kita bisa deh kayak mereka gitu. Betul. Tapi nggak tahu caranya gimana gitu kan. Betul. Dan itu yang jadi bahan pikirannya gitu. Kalau soal TikTok kan saya setuju sekali, karena kan saya juga benar-benar ngerasain makanya aku mah nggak pernah kuat untuk download TikTok lama-lama, karena aku tuh ngerasanya TikTok tuh informasi yang kita baca tuh terlalu cepat gitu. Iya, betul. Kadang kita nggak inget
yang kita lihat tuh itu dari akun mana, informasinya dari mana, sumbernya dari mana. Dan yang aku lihat tuh di TikTok tuh ya meskipun ya itu sebagai kesenangan bisa lah ya buat hiburan doang. Tapi yang aku lihat tuh kehidupan orang tuh terlalu seperti apa ya? Terlalu seperti princess, terlalu seperti sesuatu segala sesuatu tuh kayak mudah gitu. Terus kan kita yang masih ngusahain tuh kok orang udah sampai sini ya. Kok orang ini ya, kok orang ini. Jadi kan semua kalau TikTok tuh nggak kuat buat download lama-lama. Ini juga ada TikTok kan sekarang. Bangun pagi kan udah scroll, terus kayak ngelihat orang, kok orang teh udah sampai sini ya gitu. Kita kapan? Gitu. Padahal ya sebenarnya hal itu juga bisa jadi acuan buat diri kita sendiri ya. Tapi kadang mah sebenarnya nggak usah lo mikir kayak gitu teh. Tapi karena ada sesuatu yang kita lihat kayak gitu, jadi tuh mikirnya kemana-mana gitu. Jadi kayak Tuhan. Bener banget. Ya Allah. Asli. Kayak berapa penghasilan lo misalkan. Oh iya, kan? itu lagi banyak dan orangnya sebel banget gitu kayak. Ya setelan biasa aja sih sebenarnya kayak ya anak-anak BSD lah ya biasa kalau lihat di TikTok tuh kayak 12 juta, 10 juta. Aduh, apa kabar saya guru honorer yang 350? Iya, betul. Apa kabar? Kayak sebenarnya kalau kita bisa ngelihat dari sisi positifnya ya itu tuh jadi motivasi. Tapi kan gak semua orang bisa selalu ngelihat ke arah sana kan. Justru ngelihat yang gitu-gitu tuh malah jadi media untuk ngebandingin diri sendiri sama orang lain gak sih? Dan dilihat pada zaman sekarang yang ngebandingin diri kita sama orang itu tinggi banget dan kita gak bisa nganggap hal positifnya dari mana gitu kan. Itu yang sulit sih jadi manusia zaman sekarang. Benar. Terus kadang juga beberapa orang kan punya privilege yang luas sekali, yang dan tiap orang tuh nggak seberuntung itu gitu. Betul. Kayak mungkin dia di usia muda tiba-tiba sudah bisa jadi pimpinan di perusahaan atau apa ya karena perusahaannya orang tuanya gitu. Kalau kita ngelihat ke arah sana kita juga jadi ngerasa oh iya itu kan orang tuanya. Tapi kan kalau yang kita lihat di HP tuh cuma ngelihat dia sudah di situ, caranya kayak gimana, kita harus apa kok bisa gitu kan. Kita nggak tahu apakah kita perlu privilege atau tidak. Gitu. Jadinya kan harus gimana ya ini gitu. Jadi yang itu tuh yang bikin sering overthinking tuh. Dan bahkan menurut orang ya bukan hanya usia-usia quarter life crisis aja yang 20 ke atas gitu. Pas orang lihat kebetulan orang ngajar juga di SMP gitu kan, nge-save anak-anak gitu. Ada salah satu anak yang bikin post sekarang kelas 9 gitu kayak ini alasan tuh kenapa aku masuk SMK gitu. Karena kalau SMK kan tujuannya langsung kerja gitu kan. Nah, ya aku ingin langsung kerja karena aku melihat ekonomi keluarga aku gitu kan kayak ya Allah sedih, maksudnya sedih. Masih kecil mana udah sampai sana gitu mikirnya, udah sampai ekonomi, padahal kan waktu orang kecil aja gitu, orang waktu SMP belum pernah sekalipun mikir ke ekonomi keluarga. Ekonomi aja nggak tahu ya. Nggak tahu gitu apa gitu kan. Tapi anak sekarang udah mikir sampai sana gitu. Maksudnya kasihan tuh mimpi-mimpi mereka untuk masa depan yang mereka inginkan tuh jadi langsung turun aja gitu. Nggak kayak kita dulu, nggak kayak kita. Maksudnya anggaplah kita lah gitu. Nggak kayak kita dulu gitu. Kalau kita kan kita nggak tahu ekonomi itu apa, yang penting itu mah urusan orang tua. Kita mah udah aja, kita mah ngejar aja mimpi yang kita inginkan gitu. Tapi kan kalau sekarang kayak langsung dilemparin batu atau apa gitu kan, jatuh sakit. Iya benar. Kayak hatinya tuh jadi kecil gitu untuk percaya kalau dia tuh bisa. Iya betul, kayak kita bisa tuh nggak bisa. Kita tuh bisa nggak bisa tapi gitu. Ya. Meskipun lagunya tulis manusia kuat, tetap gak bisa kuat. Bener, ya betul. Karena itu nggak sih, karena informasi terus apa yang kita baca, jadinya sering bikin kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Betul. Bahkan bukan hanya untuk hal-hal yang rumit kayak tadi ya ekonomi terus yang lain. Kadang kalau misalkan di TikTok kan suka ada konten yang uwu-uwu juga ya. Terus kadang juga kita kan ngelihat yang istilahnya ada treat like a queen gitu ya. Yang kayak dispesialin banget sama pacarnya atau apa. Nah sebenarnya kan yang mereka share itu hal-hal yang buat mereka senang. Kita nggak pernah tahu
mereka berantemnya kayak gimana, mereka juga sedihnya kayak gimana. Tapi kadang tuh kalau ngelihat orang ngelihat konten yang kayak gitu kan kita juga jadi kadang kok saya nggak dapet treat kayak gitu ya. Kok kode nih. Enggak maksudnya enggak. Maksudnya kadang kayak gitu. Soalnya teman Kasa juga kalau ngelihat, makanya itu yang salah satu yang bikin Kansa ngerasa TikTok tuh enggak ini karena itu. Kansa juga sering kalau ngobrol, Kansa kenapa ya lihat gara di TikTok mah orang-orang tuh bisa ya sama pacarnya kayak gini gitu. Jadinya kan dia nggak ngerasa cukup sama misalnya pacar yang dia punya, gitu. Dari hal-hal sederhana kayak gitu aja kadang apa yang kita lihat berpengaruh di sana gitu. Cuman gara-gara troli terus ada lagu it was tadi. Iya. Bener banget loh. Hal sesimpel itu pun kan jadi bahan pikiran kalau untuk pasangan kan ya. Iya sih, parah banget sih. Banyak banget pokoknya yang sekarang tuh rasanya gampang banget buat overthinking. Iya. Makin menjadi-jadilah ya. Jadi itu kayak gitu Tuhan. Betul. Ngedoa udah gitu kan, kalau istilahnya gitu, ngedoa udah, ikhtiar udah, kapan dikabulkannya gitu. Kapan ya Allah ya Allah ya Allah aku pengen sukses sejak umur 20 ingin 20 juta per bulan gitu kan misal gitu. Kadang kalau ngeliatnya juga itu sih kalau ngeliat kesuksesan orang lain ya kayak mau di Ayunda misalnya dia bisa sekolah ke luar negeri gini kan pasti yang ngelihatnya itu termotivasi ya. Tapi kan ada juga hal-hal yang bikin mereka ciut lagi kayak biaya untuk bikin paspornya atau apanya gitu. Nah kita harus maksudnya kita tahu orang-orang itu punya privilege tapi itu juga nggak jadi halangan buat kita gitu ya. Tapi kadang yang bikin kesel, kadang yang bikin kesel kayak mau di Ayunda misalkan. Dia kan cerita ya kan pernah nonton apa baca gitu pokoknya dia ngejelasin kalau pas ngurusin beasiswa tuh dia bolak-balik ke New York. Nah bayangin kita bisa nggak bolak-balik New York tuh? Bisa lewat peta. Ya kan? Kalau nggak maps. Iya kan kayak gitu. Nah ya itu privilege tuh ngebantu banget ke situ ya. Iya emang. Nah kadang buat ngeberhentiin overthinking tuh dengan kayak gitu karena yang ngelihat realitasnya aja gak sih? Iya sih. Ya mau gimana lagi? Kayak kita nih dapat beasiswa tapi ya semoga berdoa mah ya rezekinya banyak, amin. Tapi kan misalnya ya kalau misalkan kita belum bisa sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Nggak harus maksain juga. Karena privilege itu emang mantap ya. Mantap sekali sih saya juga bisa kerja karena privilege. Iya kan? Bener. Sih. Tapi ya gimana lagi ya kalau kita juga kan ya kalau harus ngebandingin kayak tuh ini aja bisa sekolah ya kan kita nggak tahu ya apa yang dia punya kan kayak mau dia udah bisa bolak-balik New York kita buat berangkat sekalinya aja kita nggak tahu harus tidur di mana nanti di sana kan ya jangankan ke New York gitu bolak-balik Bandung aja kita mikirin bensin 20.000 kan ya bentar duit 50.000 nih 50.000 bensin naik 10.000 2 liter 20.000. Hitung-hitung gak usah ke Bandung nih. Betul. Kan? Belum pulangnya, belum harus jajan belum. Belum kan, kita harus ikut FOMO juga. Betul. Masa teman-teman beli mixu kita enggak kan? Parah sih. Tapi menurut Kansa sendiri ada gak sih manfaat dari overthinking gitu? Kalau overthinking itu menurut Kansa ada sih ya manfaatnya. Pernah baca gak katanya tuh? Kadang apa yang kita rasain itu, yang kita overthinking itu suka jadi nyata. Iya, gitu. Belum baru dengar ya. Saya pernah baca kayak gitu. Jadi intinya tuh apa yang kita rasain, misalkan ya, kalau soal dia punya feeling sesuatu yang buruk ke orang lain, tapi dia tuh sebenarnya kan itu tuh bentuk overthinking gak sih kalau kayak gitu? Bisa jadi sih. Kayak gitu. Terus ternyata beberapa hari setelahnya tuh benar kejadian gitu. Sebenarnya kalau mungkin dari positifnya kalau kita bisa ngelola itu dengan baik gitu ya. Tapi kayaknya lebih banyak negatifnya enggak? Menurut Auham? Iya sih banyak negatifnya sih. Karena kalau kayak yang tadi misalnya kita mikir sesuatu nih bakal terjadi gitu. Kita kan mikir sesuatu itu akan terjadi tapi kita nggak mikir antisipasinya bagaimana gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita ini kalau ini terjadi gimana ya? Kan berarti kita harus mikir antisipasinya. Dan emang bener sih kayaknya overthinking banyaknya negatif ya dibanding positif. Emang. Jarang sih ada overthinking yang positif sih.
Iya sih. Coba. Terus ini juga itu sih menurut kata tuh overthinking tuh datangnya dari sugesti sama apa yang kita sebenarnya overthinking tuh kayak seret tapi tiba-tiba mikirnya kemana gitu ya, kayak betul. waktunya sedikit banget sebenarnya untuk ngerasain overthinking, tapi setelah kerasa tuh akan jadi lama mikirnya kesana kesini gitu. Bisa-bisa sampai bangun lagi gitu kan masih overthinking gitu. Iya, apalagi kalau udah subuh-subuh kan ya, udah jam 1 masih bangun tuh jadi mikirin ini besok gimana ya gitu kan. Tapi kayaknya banyaknya negatif sih, karena jadi ini enggak sih, jadi mikir hal-hal yang kemungkinan yang buruk kalau overthinking tuh. Iya sih. Tapi kalau dari yang Ohang pernah baca, bukan pernah sih, lagi baca gitu, kita bisa mempositifkan itu asal kita bisa memposisikan diri katanya. Gitu. Jadi ketika kita overthinking, ya udah kamu lanjutkan dulu overthinking itu, cari dulu bagian mana yang salah, setelah bagian mana yang salah kamu benerin katanya gitu. Nah, dibenerinnya gimana? Terserah kita, apakah kita mau lebih ke misalnya kita punya masalah kayak kita pengen punya PT misal gitu kan. Nah, apa sih yang di overthinkingin sama kita? Gak punya duit nih. Tapi pengen punya PT ya. Tapi pengen punya PT gitu. Apa yang mau kita lakukan terlebih dahulu? Kan kebanyakan kalau yang overthinking tuh pengen langsung jadi gitu kan. Udah gede karena kita ngeliat kayak misalnya TikTok lagi, balik lagi ke TikTok. Maaf TikTok. Iya. Usernya bukan aplikasinya. Balik lagi ke TikTok, lihat tuh udah gede. Tapi sampai lupa kita ngelupain hal-hal kecil yang harus kita lakukan step by stepnya gitu. Dan itu yang kurang kita manfaatkan dari overthinking itu, step by stepnya gitu. Karena kan gak semua juga harus hari ini terjadi. Gitu. Itu dari buku Filosofi Teras bukan sih? Belum baca, itu masih dibungkus. Belum baca. Ada satu tentang apa ya? Kata-kata, martabat kata-kata dari Lee Juki. Gimana tuh? Iya yang itu, dari situ baca gitu. Kan orangnya kan agak nggak memfilter ngomong ya. Setelah baca itu, sadar. Gitu. Ternyata omongan saya bisa menyebabkan overthinking orang lain gitu kan. Gitu sih. Lee Juki ya. Kalau yang saya pernah baca di Filosofi Teras tuh ada yang kutipannya lupa ya, tapi intinya itu segala sesuatu yang terjadi itu netral. Untuk jadi positif atau negatif adalah gimana cara kita memandang hal itu. Kayak gitu. Ya betul yang tadi menurut Ohang yang kadang tuh kalau di TikTok kita ngelihat hasil dia kan, tapi kita sering lupa, ya benar, prosesnya tuh kita lupa. Karena ya di kata-kata juga di TikTok tuh kita ngelihat kesenangan yang banyak sekali kan, orang-orang yang sudah bisa jadi ini, jadi itu. Padahal ya mereka juga sama, malamnya juga kalau tidur overthinking pasti kan. Dia juga untuk jadi misalnya pimpinan di PT gitu, pasti kan dia juga naik tangga satu gitu. Gak kadang itu yang kita lupain sih. Meskipun kita punya privilege pun gitu kan, ya Kansa pun pernah merasakan, orang pun pernah merasakan gitu kan. Kadang kita juga gak enak sama privilege itu kan. Iya. Kadang cuman kayak meskipun kita punya privilege, tapi kita juga punya overthinking dari privilege itu. Punya bahan pikir lah gitu. Kita punya privilege, kalau kita pikir baik, bahaya dong gitu kan. Kayak sama-sama aja gitu. Apalagi kalau cewek-cewek nih ya, kan kalau ngeliat di Instagram, TikTok, wah orang tuh cantik-cantik sekali gitu ya, rasanya wah unreal sekali seperti putri-putri gitu. Awalnya juga kan biasa aja ya, cuman pas sama apalagi kalau ngeliat nih ya, balik lagi ke TikTok sih, kayak kalau ngeliat TikTok kadang ada juga ya yang kamera doang disimpan terus kayak lip sync doang tapi like-nya banyak banget. Iya. Malah bukan suara mereka. Iya kan? Iya, nyebelin sih emang itu. Orang pernah ketipu soalnya. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Atau enggak kita yang ribet-ribet bikin konten, ngedit ini itu, tapi like-nya enggak sebanyak yang good looking. Kayak gitu. Itu juga kan. Jadi bahan overthinking juga, tapi nah karena tuh kayak ngelihatnya kehidupan mereka teh sempurna pisan ya, nggak harus ngelakuin apa-apa juga, they can get what they want gitu. Tapi karena tuh pernah lihat postingan salah satu artis ya,
dia tuh mau make up ceritanya. Terus pas dia datang tuh dia ngehapus dulu make up sebelumnya. Dan itu tuh real banget gitu ya, enggak edit gitu. Dan Kansa tuh ngeliat kalau ternyata orang yang itu tuh orang yang selama ini Kansa, ini orang tuh cantik banget, cantik banget lah, pokoknya suka banget. Pas dia mau di make up, ternyata dia juga punya scars di mukanya gitu, dia juga punya luka di mukanya. Yang Kansa, oh tuh kan, yang Kansa lihat di sosial media tuh enggak orang tuh sama aja, enggak sesempurna yang aku lihat di media gitu. Bahkan misalnya hidup yang kayak kita biasa-biasa aja kayak gini, yang mereka influencer pun mereka pengen kayak kita lagi gitu kan. Betul. Aduh aku bosan jadi influencer. Iya kan? Iya. Mereka juga jadi nggak bisa nikmatin harinya kalau liburan gitu kan, hal sederhana yang tiap orang punya ininya sendiri ya. Jadi ya ketika kalau menurut orang sih ya ketika kita punya overthinking terhadap itu atau insecurity atau perbandingan itu ya udah nikmatin aja gitu. Tapi jangan lupa lihat juga orang lain, pasti orang lain juga punya kesamaan hal tentang keresahannya sendiri gitu. Jadi ya jangan berlarut-larut lah gitu kan ya. Maksudnya overthinking mah haknya tiap manusia ya, mau ini juga udah gak bisa dihindarin. Tapi kalau Kansa tuh yang agak bikin tenang kalau lagi overthinking tuh ini sih, inget kalimat yang jangan khawatir karena sesuatu yang akan jadi milik kita tidak akan melewatkan kita. Itu lumayan bikin tenang sih, karena Kansa ngerasain kayak contohnya kita lagi ikut lomba ya, ikut perlombaan. Sekeras apapun kita ngusahain, kalau ternyata itu bukan buat kita, nggak akan bisa kan. Tapi kadang ternyata yang kita biasa aja, santai aja, tapi itu udah ditakdirin buat kita, ya udah akan dapet gitu. Tapi kita lupa bersyukur kan. Iya, ketika ya namanya juga ambisi lah ya. Iya sih benar sih kayak gitu, kayak ya kadang apa yang terlalu kita kejar tuh kayak langsung dijatohin gitu. Tapi ketika kita nggak terlalu aja santai aja. Kok tiba-tiba gitu kan. Iya sih, iya benar kerasa banget kayak apalagi tahun kemarin tuh kayak ya kalau orang pribadi sih kayak biasa aja, tapi tiba-tiba deng lah kok. Gitu. Itu sih yang lumayan nenangin gitu kalau lagi overthinking. Ya udah sih, orang kalau kita ditakdirin seperti apa yang kita lihat di sosial media, ya udah karena emang gitu. Kalaupun belum ya berarti bukan itu gitu. Karena apa ya? Karena Tuhan juga udah pasti nakdirin yang paling baik buat hambanya gitu. Kadang yang bikin overthinking adalah pikiran kita sendiri. Betul, pikiran jahat kita. Dari Kansa sendiri nih, ada nggak? Bukan ada, pasti ada sih. Apa yang Kansa lakuin pas Kansa lagi overthinking biar Kansa tenang? Terus ada nggak kalau misalnya dengerin lagu atau enggak juga apa-apa, playlist gitu biar bisa nambah teman-teman mungkin lagi punya Spotify Premium. Betul ya. Enggak sih, ada juga yang itu yang ada iklannya terus. Iya sama. Kita kan budak-budak gak mampu. Betul. Iya. Kalau buat ngeiniin overthinking, ini mah yang Kansa tuh selalu merasa waras gitu. Maksudnya tuh waras tuh bisa ngontrol diri Kansa. Kalau nulis dan baca buku itu benar-benar kerasa. Kadang kalau misalkan pengen marah juga ya, daripada, karena kerasa gak sih kalau udah marah jadi menyesal sebenarnya. Betul. Ya kan? Sebenarnya kita emang ngeluapin emosi, tapi setelahnya padahal bisa loh nggak kayak gitu. Iya. Bener banget, iya. Gitu. Makanya kalau mau minta maaf jadi susah kan. Kayak, terus kita juga ngapain sih? Malu-maluin. Bener. Makanya kan tuh nulis sih yang paling ini. Karena ya udah kalau ditulis tuh ya udah di situ aja gitu, nggak harus ke siapa-siapain lagi. Sama baca buku. Karena kalau baca buku tuh kadang ngerasa ternyata apa yang Kansa pusingin tuh ada loh jalan keluarnya. Iya. Gitu. Kalau baca buku tuh baru tahu loh ini tuh ternyata bisa gini. Oh, ini tuh bisa gini loh gitu. Kalau nggak baca buku tuh kayak ini harus nyari jawabannya kemana ya gitu. Terus kalau ngobrol sama orang kadang kita lupa ya. Kalau baca buku kan kita akan ingat ini ada di sini nih waktu itu baca ini gitu. Tapi itu sih nulis buku dan nulis dan baca buku tuh stress relief banget karena bisa nenangin. Kalau playlist
kalau Kansa tuh mau sedih atau tidak playlistnya suka sedih. Ya sih karena kuping-kuping Melayu. Gitu. Tapi kemarin berbaca katanya tuh musik yang kita dengar itu mempengaruhi ke Mood. ke mood gitu. Tapi Kansa kadang kalau sedih justru makin, kadang kalau ngerjain tugas nih ya harus sedih dulu soalnya itu makin semangat. Beda ya. Beda banget dengan manusia biasanya. Gitu kadang mah kayak gitu. Tapi kalau playlist yang paling sering denger sih sekarang kalau malam Nadine ya karena mau tidurnya enak, slow gitu. Tapi itu udah pasti nangis gak sih kalau denger lagu Nadine tuh? Gak tahu sih, jarang dengerin. Cuman kemarin lagi enak dengerin lagunya Bertaruh. Oh iya, Bertaruh. Yang kayak gitu ya. Kayak Taruh ya, Taruh. Lihat di story Pirsa pas nonton konser Nadine gitu kalau nggak salah. Yeah. Wah ngena banget liriknya. Coba tapi iya sih kayaknya kayak lagu apa lagi ya selain Naruh. Mati lebih hidup lebih cepat. Beranjak dewasa ya. Nah itu juga enak juga kalau Nadine. Iya sih Nadine. Kalau nggak Nadine tuh kayak Kunto enggak sih nggak terlalu kayak. Kalau Hang mah kalau playlist sedih ya lebih kayak nyari-nyari yang bisa marahin Ohang gitu. Oh iya. Kayak misal menampar gitu biar ingat gitu. Main maneh gitu. Kayak lomba sihir yang semua orang pernah patah hati. Wah itu ngena banget maksudnya kayak lain orang ya yang patah hati teh gitu. Kayak gitu sih. Tapi Nadine sih ya. Iya kan. Sebenarnya Nadine tuh enak tapi ya maksudnya itu mah udah pasti teman-teman bakal ngerasain apa yang nggak diceritain ke orang lain gitulah. Kalau denger itu mah udah pasti moodnya jadi pengennya diem gitu, jadi enaknya didengerinnya pas mau tidur. Tapi kalau yang agak asik-asik gitu sekarang sih sering dengernya Lana Del Rey. Nggak tahu ini baru ya atau udah lama? Enggak, itu kan tuh suka itu tuh karena dia kayak penyanyi yang udah lama, maksudnya cantiknya tuh cantik orang-orang jadul, ngerti gak sih? Tapi dia masih ada sampai sekarang, jadi kayak wow cantik sekali. Lana Del Rey ya. Lana Del Rey sama apa ya? Udah sih itu. Oh 2 itu. Yang paling sering. Oh boleh cobain buat para pendengar mungkin ya. Siapa tahu jadi nambah nangis. Tapi kalau pagi-pagi enaknya denger lagu yang asik-asik sih supaya karena pagi itu jadi penentu hari kita. Ya kan seharian. Makanya pagi-pagi memang harus yang semangat-semangat. Lagunya Taylor Swift yang gitu-gitu itu enak. Taylor Swift patah hati loh. Iya sih tapi kan beatnya tuh semangat. Iya gitu. Secara musiknya, secara aransemennya ya semangat meskipun patah hati sih. Iya sih benar. Tapi kalau sekarang dari akhir 2022 sih kan lagi dari yang melo-melo ya, karena teman-teman Kansa juga makanya tuh di kelas tuh pada nggak mau dengerin playlist Kansa karena katanya tuh nggak seru, katanya tuh gitu. Nah makanya pas akhir 2022 tuh agak jadi sering-sering denger kayak yang dari tadi, terus yang ini lagu-lagu yang kayak dari Arctic Monkey terus Impala baru dengar. Pokoknya yang itulah yang agak dulu tuh Kansa nggak suka denger yang lagu agak keras-keras gitu, tapi sekarang nggak sekeras yang kayak rock teriak-teriak gitu sih, tapi maksudnya lebih semangat gitu sekarang ada. Gitu. Kayak dari yang folk naik lah gitu. Kalau Hang apa? Apa? Ininya. Kalau udah overthinking suka kayak. Kalau Hang sengaja kalau udah overthinking ya udah diem aja di kamar gitu. Merenungi diri. Karena nulis orang udah muak dengan nulis, bukan kayak yang udah nggak kepikiran apa yang harus ditulis karena udah semuanya, dan masalahnya tetap masih sama itu masalahnya. Dan sekarang yang orang lakuin dengan membaringkan diri ya mengurangi sosial, mengurangi teman, mengurangi sosial media, sama orang sekarang dihapus-hapusin kayak Instagram, Facebook dan lain semuanya pokoknya, kecuali ya yang berhubungan dengan duit. Enggak ya. Tuh. Dikurangin. Karena kayaknya itu deh yang ngaruh gitu kan. Belum nyoba tapi pas sekarang selama udah tahun berapa minggu ya berarti sekarang? 2 minggu lah ya, 2 minggu bulan Januari udah ngerasa tenang, ditambah kemarin ke Gramet baca lihat buku, beli dan nampar banget dan wow gitu. Baca buku sekarang kayaknya jadi healing juga. Buku apa tuh yang kemarin dibeli?
Kemarin tuh ada dari Lee Juki yang martabat kata-kata, filosofi teras. Adalah ya orang-orang mendengar apa lupa. Pokoknya sama yang itu yang waktu itu aku kira Kansa ke Gramet. Oh iya. Showman Black itu. Kayaknya agak nampar sih di situ kayak wah iya sih. Kayaknya itu sih sekarang sama bikin podcast lagi sih. Oh iya, semangat dong kan tahun baru. Tahun baru karena kemarin kan podcast ada gara-gara patah hati ini. Iya ya. Iya ya. Tuh kan betul juga. Tuh kan kalau overthinkingnya dan perasaan sedihnya dipakai sesuatu yang bermanfaat jadi ini ya. Dan sekarang lebih memulai mencintai proses sih. Lagi nyoba-nyoba kayak gitu. Proses jadi atau enggaknya ya gimana nantilah hidup mah udah diatur gitu. Kita mah tinggal ngejalanin aja gitu sih. Mulai-mulai ya udahlah gitu. Masa bodoh jangan dan gak lagi belajar gak banyak bicara sih. Ya. Dalam artian ya gak banyak bicara yang gak penting-penting gitu. Betul banget. Karena itu kekurangan orang di situ semua. Itu sih. Kalau playlist agak random tergantung suasana. Kadang tahun 2010-an lagu-lagu Leto, The Massive kayak gitu. Tapi kalau yang sering buat nampar ya yang tadi kayak Lomba Sihir, Semua Orang Pernah Patah Hati, terus Hindia mungkin, terus Reality Club. Kalau lagi ngedeketin cewek tapi gak dapat lagunya Reality Club gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya Dere, Tulus masih didengerin. Kalau luar lebih ke John Mayer sih. Nah, yang album yang The Searching Of itu sama yang sekarang yang baru yang White Blue. John Mayer. Terus apa lagi ya? K-pop enggak sih? Iya enggak sih. Sama lagu-lagu yang lagi enak didengerin di TikTok sih kayak apa? Duff gitu. Gimana? Here With You yang kayak gitu. Oh, terus iya. Those Eyes gitu. Udah sih itu aja sih. Tapi sekarang lagi ngurangin juga musik karena kalau musik suka kebawa suasana juga sama. Betul. Jadi kayak udah musik nanti saja. Iya. Kalau galau banget mah lagu Seringai sih. Hah? Lagu Seringai ada lagu keras. Gak Iya. keras-kerasan. Gak keras sih ya lagu Seringai rock underground gitu. Itu sih playlist dari Johan. Kalau mau didengerin boleh. Oke. Pokoknya teman-teman kalau ngerasa overthink ingat aja kalau yang teman-teman kalau ngelihat orang terus ngerasa dia sempurna banget. Iya. Gak usah kayak gitu karena yang kita lihat sempurna juga dia di rumahnya sama kok kayak kita. Kepikiran dia mau kayak gimana. Dia sedih, dia seneng, dia nangis, sama aja. Dan jangan mikir aneh-aneh lah. Apalagi mikir untuk suicide gitu kan. Gak baik lah. Yeah. Ingat kita masih punya Tuhan. Benar. Iya. Dan yang kita rasakan ya jalani aja udah gitu. Iya. Mau nyari jawaban sampai kemanapun ya jawabannya ada dari diri kamu sendiri gitu ya. Ya udah weh, jangan lupa apa Kansa buat follow podcast. Iya benar ya. Kehidupannya lumayan dong biar nambah followers. Betul. Kapan lagi gitu. TikToknya juga boleh. Oh ada nih. Ada lah. Gak tahu emang. Belum lihat lah. Kan Kansa jarang buka TikTok. Padahal ada muka kamu loh. Wow. Baru tahu. Iya sih. Betul. Ya udahlah. Dadah semuanya. Thank you. Iya.